Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Yuk Coding Media pada seri belajar framework CodeIgniter 4. Melanjutkan tutorial sebelumnya, kali ini kita mau membuat export data Excel-nya itu sesuai dengan filter data yang tampil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum mengikuti tutorial sebelumnya, silahkan ikuti dulu untuk cara export Excel semua datanya dinamis ya teman-teman. Nah sekarang kita mau custom biar dia ketika di filter itu datanya yang diekspor juga sesuai yang difilter. Kalau di sini kan masih mengekspor semua data ya karena belum kita sesuaikan. Nah, langsung saja kita implementasikan. Caranya di bagian controller contacts di function export, di sini kita perlu custom untuk data yang akan di looping ya teman-teman. Jadi nanti kita kasih kondisi, jika dia ada keyword, maka dia difilter datanya berdasarkan keyword. Kalau nggak ada keyword berarti diekspor semua data. Seperti itu konsepnya. Nah, kita bisa contek sebenarnya dari model. Nah, di sini ya, karena di pagination-nya kita sudah bikin nih untuk dia bisa filter keywordnya. Ini bisa aja kita pakai. Ini kita komen dulu ya untuk kontak tampil semuanya. Tetapi di sini bukan this builder karena ini bukan di model. Kalau di dokumentasinya itu dia pakainya variable builder itu dari db, kemudian tabel, nama tabelnya baru bisa select, join, dan lain sebagainya, terus di get. Untuk variabel db-nya, nah karena di sini kita pakainya kontrolnya ini mengextend resource controller ya, bukan mengextend base controller, maka kita perlu deklarasikan variabel db. Kalau kita misal digawe, di sini kan dia mengextend base controller ya. Sedangkan di base controller sudah kita deklarasikan thisDB, maka bisa kita langsung panggil thisDB kemudian tabel. Nah, kalau di kontak mengextend resource controller kan nggak bisa tuh langsung memanggil thisDB, maka kita perlu deklarasikan variabel ini lagi ya. Kita taruh di variabel db langsung nggak masalah. Di sini juga sudah ada sih. Nah, ini ya teman-teman. Buildernya variabel db tabel, kemudian nama tabel kita adalah contacts. Kemudian di sini kita get dan kita get result. Kita taruh di variabel contacts. Itu dari builder kita get result. Kemudian di sini variabel keyword belum dideklarasikan, kita bisa deklarasikan. Karena ini di controller maka kita bisa langsung panggil this request get, kemudian getnya itu adalah keyword. Nah, seperti ini. Kita coba dulu ada error atau tidak. Ini belum ya, karena linknya ini belum mengarah ya teman-teman. Jadi yang penting kita ekspor dulu dia bisa apa enggak. Nah, di sini masih ada error builder get result. Kita cek lagi. Di sini kalau di dokumentasi ditaruh di variabel dulu baru di get result. Sedangkan script kita ini belum ya, kita taruh di query kemudian baru di get result, langsung builder, ini salah. Jadi memang harus tahu sedikit banyak ya teman-teman tentang fungsi-fungsinya dan ini selalu lihat dokumentasinya. Jadi taruh di variabel query
Kemudian di sini yang di get result adalah variabel query. Nah, kita coba seperti ini. Nah, ini diekspor sudah bisa ya. Kita cek datanya. Nah, bisa teman-teman. Berarti kita tinggal kasih parameter keyword di dalam linknya, teman-teman. Jadi di sini sudah bisa. Jadi nanti dia akan otomatis dinamis jika ada keywordnya dikasih or like, di filter. Kalau nggak ada keywordnya diekspor semuanya. Caranya di index, di sini kita bisa bikin variabel baru untuk kondisinya ya teman-teman. Karena di sini di view, kalau kita panggil this request get pasti dia ada error nih. Kita coba saja, pasti dia ada error. Nah, ada error ya. Property request ini undefined. Kenapa? Karena kalau kita cek di bagian controller and routing, kemudian di incoming request class, di sini kalau di view itu kita harus deklarasikan seperti ini nih variabelnya. Kalau di controller itu biasanya langsung bisa di request ya. Berarti di sini kita deklarasikan variabel request dari ini, kemudian di sini this request kita ganti dengan variabel request. Ini sudah bisa sih harusnya. Nah, bisa ya. Di sini kita kasih if kemudian di bagian setelah ekspor kita tambahkan variabel param. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba refresh. Jadi kalau dia nggak ada filter, kita arahkan kursornya ke linknya. Di sini lihat ya bagian linknya. Ini langsung kontak export. Misal kita di sini kasih pencarian. Nah, kan 3 data nih. Di sini harusnya di link exportnya ada tambahan keyword ya. Keyword dan isinya. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita ekspor, harusnya dia sudah dinamis menyesuaikan yang di sini ya. Di filter. Kita ekspor, kita cek. Nah, di sini sudah menyesuaikan teman-teman. Jadi, caranya seperti itu. Semisal di sini tampil semua data, ini kita ekspor, dia tampil semua data 15 ya, benar ya. Kemudian kalau kita filter tadi Jambi sudah benar 3, semisal Aceh gini ya, untuk alamatnya yang kita filter. Di sini ada 2, kita ekspor, harusnya di sini cuma 2, Cindy dan Koko. Di sini Cindy dan Koko. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Untuk membuat ekspor data sesuai dengan filter datanya. Saya akan perlihatkan lagi. Jadi variabel kontak dari menampilkan semua data kita ganti seperti ini. Ini mirip-mirip yang di model, kontak model. Tetapi di sini kita deklarasikan ininya. Agak diganti. Kemudian variabel keyword dari this request get. Ini tadi sesuai dengan yang di model. Kemudian di sini kita tampung builder get-nya itu di variable query, kemudian baru di query get result itu ditaruh di contacts. Kemudian di bagian buttonnya kita kasih kondisi, jadi kita perlu deklarasikan variable keyword itu dari request get, deklarasikannya seperti ini untuk requestnya karena di view. Kemudian jika dia ada keyword, maka parameter linknya tuh kita tambahkan nih, tanda tanya keyword, isinya itu dari keyword, else-nya itu kosong. Kita tambahkan di linknya. Seperti itu ya, cukup simple. Dan semisal kita mau kasih kondisi juga bisa nih untuk bagian nama filenya. Di sini kan semuanya kontaks nih. Ini di sini kita bisa kasih kondisi sih. Semisal di sini saya deklarasikan variabel file name.
strip saya tambahkan tanggal hari ini ya, YMD ginilah ya. Jadi tahun 2 digit, bulan dan tanggal hari ini. Ekstensinya .xlsx seperti ini ya. Ini kalau datanya tanpa filter. Kalau dia ada filter, berarti di dalamnya if keywordnya nggak kosong, saya timpa namanya itu jadi kontak strip filter strip tahun bulan hari .xlsx. Kemudian variable file name ini kita gantikan di statisnya ini. Kita hapus, setelah petiknya kita kasih titik variable file name seperti ini. Kita coba dulu. Di sini semua data yang nggak ada filter kita ekspor. Nah, di sini kontak strip tanggal hari ini .xlsx. Kita buka, ada 15 data. Kemudian misal kita filter, Capri ada satu, kita ekspor. Nah, di sini menjadi kontak strip filter tanggal hari ini. Di sini cuma ada satu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga cukup menginspirasi teman-teman dan paham alur cara customnya. Saya perhatikan lagi untuk scriptnya, diperhatikan ya untuk tanda bacanya, titik, petik, double petik itu cukup berpengaruh teman-teman kalau di coding. Oke, saya rasa cukup jelas. Tutorial selanjutnya kita mau membuat import Excel-nya. Jadi kebalikannya, kalau ini kita ekspor data dulu dari database ke dalam Excel. Tutorial selanjutnya kita bikin import data dari Excel ke dalam database. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian follow Instagram kami di @youkcoding, kemudian join aja forum Telegram kami untuk diskusi-diskusi itu di @youkcodingid. Untuk Facebooknya kita ada di fb.com/youkcoding. Untuk kursus online ada di youkcoding.co.id/on. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!